Ahlus Sunnah imamnya? Hah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum nak tinggal di Amerika, Ahlus Sunnah, iya. Siapa imamnya? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum tinggal Jepang, siapa imamnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama kita dibangun di atas sunnah Nabi, bukan di atas sunnah Syafi'i, bukan di atas sunnah Hanafi, bukan di atas sunnah Maliki. Jelas? Taib. Tapi berarti Imam Syafi'i tidak ahli sunnah? Ahli sunnah, cuma tidak kayak antum. Paham? Imam Syafi'i ahli sunnah tidak? Ahli sunnah. Ahli sunnah karena dia mengatakan kalau bertentangan pendapatku dengan sunnah Nabi, apa kata beliau? Tinggalkan pendapatku. Antum mengatakan bila bertentangan pendapat Syafi'i dengan sunnah Nabi, terus gas Syafi'i pun. Terus antum Syafi'i pun enggak? Syafi'i enggak, Syafi'i antum. Cuman mengada-ngada atas nama Syafi'i karena memang asalnya hadas, tentu bertumpuk hadas juga. Asalnya mewajibkan ikut Syafi'i dalam segala hal itu hadas. Makanya alasannya juga hadas, tidak akan sama dengan pendapat Imam Syafi'i karena Syafi'i melarang kita taklid buta kepadanya, bukan melarang kita mengambil ilmu daripadanya. Jelas? Jadi kita, berarti antum anti mazhab. Fitnah lagi. Ada orang bersorban pula dia. Orang tua anti mazhab. Antum memangnya belajar mazhab apa tidak waktu belajar luar negeri itu ya? Ya. Kalau dia belajar mazhab tidak akan keluar-keluar seperti itu. Jangan-jangan belajarnya dua kali semester aja. Jadi tidak paham mana yang ikut mazhab, mana yang berpedoman pada mazhab, mana yang taklid, mana yang berpedoman. Kalau dia belajar baik, insya Allah paham dia bahwa seketika kita menakar pendapat ini, tidak ada satu pun yang kita amalkan keluar dari mazhab yang empat. Ada yang keluar dari mazhab yang empat? Hah? Antum tak kunut subuh tadi, ada dalam mazhab yang empat? Ada. Kenapa ribut-ribut? Kalau saudara kita kunut ada dalam mazhab yang empat, ada antum ribut? Jangan ribut-ribut. Tapi belajar boleh dibahas. Maka siap-siap aja antum pilih itu sesuai dengan konsekuensinya. Bukan tidak bermazhab, tapi kita tidak fanatik mazhab. Nah, alhamdulillah banyak imam-imam yang bermanhaj as-salam. Mereka dinisbatkan pada mazhab Syafi'i. Seperti Imam Al-Bukhari sendiri kan dia bawa orang ke mazhab Syafi'i. Bagi ulama yang menulis tentang biografi ulama Syafi'i, dia sudah masuk pula imam mazhab Syafi'i. Tapi yang Hambali tarik juga dia Hambali. Apa sebab? Dia berguru pula pada Imam Ahmad. Jelas? Awak kalau punya nama itu banyak narik-narik Pak. Taruh di sini pembina, taruh di sini penasehat, iya kan? Karena tidak terkojokan. Apa sebab? Karena apa? Karena memang dia akui predikat imam itu. Dia katakan ikut Syafi'i, iya memang dia pelajari mazhab Syafi'i. Dan Hambali betul dia belajar juga mazhab Hambali. Dan dia menghormati mazhab semuanya. Terus dia bikin mazhab baru? Enggak. Dia tidak bikin mazhab baru. Dia mencoba menerima yang dekat dengan sunnah, yang dekat dengan sunnah dari semua mazhab. Salah. Tidak menyalahi pesan imam mazhab dan tidak juga menyalahi manhaj ilmiah. Upaya nanti di mana upaya? Dulu sahabat tidak ada mazhab, tidak ada upaya. No? Mana lebih senang? Mengamalkan perintah Nabi, meninggalkan larangan Nabi tanpa membahas hukumnya halal, bukan halal, wajib, sunat, makruh, mubah. Mana lebih mudah? Mengikut Nabi atau mempelajari hukum-hukum itu? Ikut Nabi lebih mudah. Makanya sahabat itu dulu tidak banyak debat dah. Apa sebab? Mereka tidak nanya hukum apa je. Sunatnya kalau itu jangan kajongnya kau yang panoji, masalah sunat cumanya. Tidak ada mereka. Yang penting ini perintah siapa? Perintah Nabi. Ayo kerjakan. Siapa yang larang? Nabi yang melarang. Maka sampaikan kan dalam kisah kemarin ada orang
main khazab, melontar dengan batu kerikil. Kata Nabi siapa? Sahabat siapa namanya? Abdullah ibn Mughaffal, dia tegah saudaranya. Dibuatnya lagi, kalau gitu saya tak akan bicara dengan aku sampai mati. Saya bilang Nabi melarang, kami ulangi lagi. Subhanallah. Jelas ya? Padahal hukumnya makruh kan? Kalau dari si fikih hukumnya makruh. Makanya kalau tinjauan fikih yang kita kedepankan, lambat kita mengamalkan. Tapi kalau tinjauan sunnah yang kita ketengahkan, ya paham tak paham hukum, cepat kita ngerjakan. Apa sebab? Saya adalah ibaratnya anak buahnya Nabi. Sah? Masa anak buah melawan sama komandan? Ada polisi ketika diperintah oleh atasannya, kamu datang besok jam 7, dia bilang apa? Kenapa jam 7 Pak? Gitu. Ada enggak? Komandan, ada gitu? Enggak ada, pasti siap Pak. Sah? Ternyata terlambat 5 menit. Apalagi siap dihukum, siap disalahkan. Sah? Siap salah, semuanya siap semua. Itu yang bagus sebenarnya. Ini kalau diterapkan dan mengikut sunnah, mantap. Makanya institusi yang paling tertib adalah polisi dan tentara. Sebenarnya semuanya siap. Siap. Coba kalau Nabi jadi Kapolri-nya mantap ya. Subhanallah. Kalau semuanya siap, laksanakan, berdiri agama ini. Itulah yang seharusnya. Kenapa? Taat pada pimpinan itu belum tentu berpahala, tapi taat pada Nabi, Masya Allah, alatul surga kata orang Arab, alatul jannah, langsung masuk surga. Makanya siapkan orang-orang yang ditaati, orang-orang yang mengerti sunnah, bukan yang ahli. Bapak memang tegas itu yang bikin merah telinga orang tuh, non sunnah. Dah paham ya? Jadi kita bukan tidak mengikuti mazhab, salah tuan-tuan. Siapa kita? Cuman ketika saya tidak sebutkan ini pendapat Syafi'i, ini pendapat Malik, ini pendapat Ahmad, saya kan tidak hafal saya semuanya. Jelas? Ini pengalaman saya ujian S2. Kawan saya ketika bicara tentang rawi, dia katakan sebagian mengatakan begini, qala ba'dul ulama. Sebagian ulama mengatakan ini, sebagian ulama mengatakan ini. Tidak salah dia, karena sebagian. Saya lain. Saya sebut berkata Imam Ahmad begini, berkata Imam Yahya bin Ma'in begini. Ternyata tertukar perkataan Ahmad dengan Yahya ibn Ma'in. Otomatis salah. Paham tak? Ketika saya menyebutkan sebagian ulama berpendapat begini, sebagian ulama berpendapat begini, bukan keluar dari mazhab. Semuanya ada dalam salah satu mazhab. Tapi ketika saya kurang hafal, lalu saya sebutkan juga, tuan-tuan kritik nanti. Dr. Dasman keliru dan menisbatkan pendapat yang benar aja dikritik, apalagi yang salah dibutiu satu-satu tuh kan. Makanya diragukan keilmuannya. Jadi kawan saya nilai lebih tinggi. Apa sebab? Tidak disebutkan siapa yang mengatakannya. Awak sok-sok pandai pula. Akhirnya di situ kurang nilainya. Jelas ya? Nah, untunglah lulus. Untung lulus. Nah, besok di S3 tidak saya buat lagi. Qala ba'duhum aja lagi. Sebagian nyatakan naik nilainya. Iya, jadi IPK jadi 4,98 jadinya. Iya, gara-gara ba'duhum. Jadi memang kita tidak seperti Hafiz, seperti Yahya bin Ma'in, tidak seperti Imam Ahmad, tidak seperti Imam Al-Bukhari. Apalagi ya di pondok dulu lebih sering ke ilmu kalamnya. Jadi yang penting paham walaupun tidak hafal. Karena semua seperti itu, di antara yang tidak hafal awak pula yang paling hafal. Itu maka lebih tinggi nilainya. Itu aja masalahnya. Bukan karena hebat, enggak. Karena di antara yang tidak hebat awak yang paling Allah musta'an. Jadi sekali lagi bukan tidak bermazhab, bukan anti mazhab. Jadi kalau ada orang menggelinjang, ada orang yang kor-kor mereka anti mazhab, berarti saya yakin dia belajarnya dulu tidak belajar sungguh-sungguh. Ya, atau hanya baku satu mazhab, tidak tahu mazhab yang lain sehingga dikiranya keluar. Coba cari satu masalah yang keluar dari mazhab. Enggak ada, semuanya ada dalam mazhab. Karena kita anti mengatakan pendapat kalau belum ada salafnya.
Kalau belum ada pendapat orang terdahulu, tidak mungkin kita bikin pendapat baru. Adapun kalau seandainya ada ijtihad baru yang belum dikatakan orang pendahulu, itu kita anggap pendapat yang ganjil. Pendapat yang ganjil. Walaupun kita sering menukil Imam Ahmad misalnya, bukan berarti kita Ahmadi. Ya, kalau sering kita menukil Al-Albani, bukan berarti kita hanya Albani saja. Jelas? Karena seseorang kan bebas menukil. Seperti antum juga menukil dari ulama yang antum sebutkan. Sah? Bukan juga di kalangan salaf. Sah? Allah musta'an. Ala kulli hal. Biarkan aja. Ya. Yang penting kita tak boleh mengatakan pendapat kecuali ada pendahulunya. Ya, baik Imam Ahmad, baik Imam Syafi'i, baik Imam Malik, maupun imam yang tak bermazhab. Karena ada juga ulama yang tidak bermazhab. Tuh, mau dikemanakan tuh yang tidak bermazhab itu? Kalau antum wajibkan bermazhab, mau dikemanakan? Ada imam yang tidak bermazhab? Ada. Sah enggak? Sah enggak ahli sunnah? Sah, alhamdulillah. Kalau seandainya sekarang saya katakan saya tidak bermazhab, salah saya? Di mana salahnya? Oh payah nanti. Antum yang payah karena tidak belajar yang benar. Bagi yang belajar yang benar tidak payah. Jadi setiap bilang payah bukan berarti dia benar. Karena dia tidak sanggup melakukannya. Kalau ada yang sanggup, silakan aja. Karena apa? Karena taraktukum alal baydah. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang. Lailuha karena hari malamnya saja terang seperti siang. Irtilanya sekarang orang yang diberikan Allah sedikit ilmu saja, bahkan orang awam saja langsung paham hadis Nabi pada umumnya. Sah? Tapi jangan tanya dia hukumnya apa. Sebagian tulabul ilmi aja susah menentukan apa hukumnya. Bahkan yang sudah dianggap sebagai mufti kadang disuruh milih mana pendapat yang benar bu ya. Pilihlah kalian, saya tidak tahu mana yang dia sendiri tidak berani mengatakan ini yang benar, ini yang salah. Masa disuruh masyarakat awam milih, tambah kacau lah. Sah? Demi menghormati mazhab, akhirnya tidak ditentukan mana yang kuat. Makanya dia sendiri bingung. Lalu disuruh orang lain yang milih. Harusnya seorang alim dia pilihkan. Menurut saya berdasarkan dalil pendapat Imam Syafi'i lebih kuat. Ini alasan-alasannya. Kalau ada yang bantah, enggak bu ya, menurut saya yang benar ini. Oh ya silakan. Salahkan saya, tidak ada masalah. Ini tidak malu pula disalahkan orang. Sehingga bertahan pada kebatilan. Kan ada juga ya. Ada enggak? Kadang banyak. Enggak boleh sedikit pun disalahkan. Terus antum Nabi, enggak ada salahnya. Apalagi barang yang jelas-jelas salah. Iya. Tanpa harus mujtahid pun dilihat dari sisi manapun salah. Mendiamkan kemungkaran seolah-olah menyetujuinya, masa tidak salah? Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.